negara ini termasuk negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara Kamboja bertumpu pada industri tekstil dan pakaian, produk pertanian dan perikanan, hasil tambang emas dan permata, produk kayu-kayuan, serta pariwisata, dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Vietnam, dan Jerman. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini ada dua macam, yaitu riel Kamboja dan US dollar. Kurs 1 riel Kamboja setara dengan 3,9 rupiah. Kehidupan di Kamboja. Negara ini lebih dari 50% penduduknya berusia di bawah 22 tahun, teman-teman. Tahukah kalian jika 13,5% dari total penduduk Kamboja, ya sekitar 2,3 juta jiwa, tinggalnya itu di ibu kota Phnom Penh. Sedangkan kota terbesar keduanya yaitu kota Siem Reap cuma dihuni 245.000 orang. Gaji minimum atau UMR di negara Kamboja per 1 Januari 2024 sebesar 818.800 riel per bulan atau sekitar 3,2 juta rupiah per bulan. Angka kemiskinan di negara Kamboja menurut pemerintah sebesar 16,6% dari total penduduk. Tapi yang bikin miris nih teman-teman, banyak warga Kamboja yang tidak memiliki rumah dan mereka harus tinggal di danau. Hah? Gimana caranya, Min? Mereka tinggal seperti ini, teman-teman. Tuh, hidupnya di atas perahu yang mengapung di Danau Tonle Sap, sebuah danau terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang luas danau ini sebesar 16.000 km persegi. Tahukah kalian jika jumlah penduduk yang tinggal terapung di danau ini sekitar 80.000 jiwa yang tersebar di 170 desa terapung. Nah, karena sulitnya kehidupan di sini, usia rata-rata penduduk di desa terapung ini hanya 54 tahun saja. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Miskin. Meskipun angka kemiskinan di negara ini hanya 16,6% dari total penduduk, serta perekonomiannya itu semakin membaik dari waktu ke waktu, namun tahukah kalian jika negara Kamboja masih menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara, teman-teman? Tercatat ada 4 negara di Asia Tenggara yang masih masuk ke dalam kelompok negara-negara miskin atau negara kurang berkembang. Di antaranya ada negara Kamboja sendiri, Laos, Timur Leste, serta Myanmar. Yuk, sekarang kita lihat data PDB per kapita, yaitu pendapatan rata-rata masyarakat di sebuah negara setiap tahunnya. Negara Kamboja dengan PDB per kapitanya sebesar 2.628 US dollar atau sekitar 42.500.000 rupiah. Ini nih pendapatan rata-rata masyarakat di Kamboja setiap tahunnya ya teman-teman. Kejahatan. Sebelumnya kan sudah Pak Imin jelasin tuh kalau negara Kamboja merupakan salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Nah, salah satu penyebab Kamboja ini masih miskin karena korupsi. Bahkan yang lucu nih teman-teman, kalau ada orang yang lapor mengenai korupsi, terus orang yang lapor ini tidak bisa membuktikan, maka si pelapor ini yang bakalan dipenjara selama 6 bulan. Padahal yang harus membuktikan korupsi atau enggak kan harusnya penegak hukum ya teman-teman. Patut kalian ketahui jika Kamboja merupakan salah satu negara server judi slot terbesar di dunia. Dan semuanya itu ilegal teman-teman, karena judi slot dianggap sebagai penipuan atau scam. Nah, karena pemerintah Kamboja yang masih korup, industri judi ilegal ini dibiarkan hingga saat ini. Kamboja juga menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah kasino terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 87 kasino legal di negara ini, teman-teman. Selain maraknya penipuan online, perdagangan manusia juga menjadi masalah besar lainnya di negara Kamboja ini. Info aja nih, teman-teman. Kalau kalian ditawari bekerja di negara Kamboja, harap berhati-hati. Karena bisa aja kalian nanti disekap terus diperbudak untuk bekerja sebagai admin penipuan online. Kamboja, negeri kedamaian dan kemakmuran. Itulah arti Kampuchea dalam bahasa Sanskerta. Negara ini pernah menduduki masa jayanya dan sempat menjadi pusat peradaban pada abad ke-12. Terbukti dari situs peninggalan sejarah yang dapat dilihat sampai sekarang.
Wilayah ini juga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan wilayah Jawa pada zaman kerajaan Sailendra. Namun pada era modern negara ini sempat mengalami perang saudara, hingga terjadinya tindakan pembantaian oleh rezim pemerintahan yang menimbulkan jutaan nyawa melayang karena menjadi korban nafsu kekuasaan. Karena hal tersebut, negara ini mendapat julukan Hell on Earth atau neraka di bumi. Lebih lengkap tentang negara Kamboja, inilah sejarah dan fakta tentang negara Kamboja. Srai Pianit, anak berusia 12 tahun, baru saja tiba di Rumah Sakit Kantabopa di Phnom Penh setelah perjalanan 5 jam. Ada rumah sakit di provinsi asalnya, tetapi keluarganya mengatakan rumah sakit itu tidak sebaik rumah sakit ini. Banyak warga Kamboja lainnya merasakan hal yang sama dan mengantre di sini selama berjam-jam hanya untuk bertemu dokter. Bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka dapatkan. 85 hingga 90% anak-anak di Kamboja yang membutuhkan rawat inap dirawat di sini. Ini adalah rumah sakit umum, tetapi hanya 10% pendanaannya berasal dari negara yang tidak selalu mendukung. Sisanya berasal dari donasi internasional. Dokter asal Swiss, Bit Richner, mendirikan rumah sakit ini lebih dari 20 tahun yang lalu dan sekarang memiliki staf lebih dari 2.000 warga Kamboja. Ia melatih mereka sehingga mereka akhirnya mengambil alih dan memastikan layanan tetap gratis. Tidak seperti di fasilitas umum lainnya. Tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil uang dari pasien. Tentu saja kami membayar gaji yang layak dan 80%. Pasien kami berasal dari keluarga dengan pendapatan harian 1 atau kurang. Mereka tidak perlu membayar apapun. Ini adalah situasi yang sangat familiar bagi Tim, seorang pekerja pabrik dan keluarganya. Ia baru saja keluar dari rumah sakit swasta setelah menjalani operasi darurat dan dirawat di sana selama sebulan karena tidak mampu membayar tagihannya. Tetapi istrinya mengatakan bahwa jika ia dilarikan ke fasilitas kesehatan umum, keadaan mereka tidak akan lebih baik. Hal itu membuat saya kesal ketika pergi ke pusat kesehatan dan tidak bertemu dokter. Saya semakin kesal ketika harus membawa uang saat pergi ke sana. Jika saya tidak punya uang, saya tidak akan mendapatkan perawatan. Pusat kesehatan umum seperti ini tersebar di seluruh negeri. Tetapi peralatannya kurang memadai dan kekurangan staf. Staf yang ada seringkali harus mengambil pekerjaan sampingan atau meminta uang kepada pasien hanya untuk mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup. Bagi banyak warga Kamboja, perawatan kesehatan telah menjadi tentang uang sejak diprivatisasi pada tahun 1990-an. Hal ini telah membuka peluang tersebut karena korupsi tanpa bantuan internasional. Kita akan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada sekarang. Jadi, alih-alih pergi ke pusat kesehatan mereka sendiri, penduduk di desa perbatasan ini lebih memilih menyeberang ke Vietnam. Karena lebih murah dan lebih dapat diandalkan, kata mereka, yang memberi mereka satu alasan lagi untuk merasa kecewa dengan pemerintah mereka. Margar Tigas, Al Jazeera, Phnom Penh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Alfia Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum di negara Kamboja. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu negara Kamboja tersebut ya. Jadi, kerajaan Kamboja itu adalah sebuah negara yang berbentuk seperti konstitusional di Asia Tenggara. Nah, negara ini itu merupakan penerus dari Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad 11 sampai abad ke-14. Nah, Kamboja itu berbatasan dengan Thailand di sebelah barat. Kemudian Kamboja juga berbatasan dengan Vietnam di timur dan Teluk Thailand di bagian selatan. Nah, Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap itu melintasi negara Kamboja ini. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika. Nah, raja itu adalah kepala negara seumur hidup, kemudian panglima tertingginya itu adalah tentara negara, kemudian lambang kesatuan dan keabdian negaranya itu yaitu kerajaan dan panglima tertinggi. Kemudian raja juga berhak mengumumkan amnesti dan berhak juga membubarkan Majelis Nasional berdasarkan usul Perdana Menteri dan setelah mendapat persetujuan di Ketua Majelis Nasional. Kemudian kita masuk ke sistem pemerintahan Kamboja. Jadi negara Kamboja itu memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk parlementer. Segala bentuk administrasi negara Kamboja itu dilakukan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian Dewan Menteri di Kamboja itu dibentuk setelah pemilu yang diikuti oleh partai politik. Dalam hal ini, Menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri dan juga National Assembly atau NA atau lembaga utama legislatif yang ada di Kamboja. Baik, kita masuk ke sistem peradilan yang ada di negara Kamboja. Nah, pengadilan Kamboja itu terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Nah, pengadilan tingkat pertama itu adalah pengadilan yang rendah. Kemudian pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung itu termasuk pengadilan tinggi. Nah, semua jenis dan tingkat peradilan tersebut berwenang untuk memeriksa semua perkara termasuk perkara administrasi. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini, itu sudah saya jelaskan semua pengadilan tingkat banding, tingkat pertama, kemudian Mahkamah Agung di slide selanjutnya ya. Pengadilan tingkat tinggi ini yang terakhir ada Mahkamah Agung ya. Jadi Mahkamah Agung itu terletak di Phnom Penh. Susunannya itu terdiri
terdiri dari kamar pidana, kamar perdata, kemudian ada kamar niaga, dan yang terakhir ada kamar perburuhan. Nah, masing-masing dari kamar penanganan perkara tersebut terdiri dari presiden kamar dan hakim dan panitera. Nah, pemeriksaan perkara pada masing-masing kamar itu dilakukan majelis yang terdiri dari 5 orang hakim. Dalam sistem kamar di Mahkamah Agung Kamboja terdapat institusi pleno kamar dan pleno antar kamar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam presentasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.